Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Buttfast dengan senang hati memberi Suke tendangan keras. Di satu sisi, Suke senang ditendang juga. Buttfast senang karena dia akhirnya bisa memberi pelajaran kepada Suke. Suke senang karena tendangan langsung Buttfast membuyarkan suasana memalukan di ruangan itu. Buttfast, terima kasih. Suke membuka matanya dan mulai melantunkan kata-kata ajaib dari tulisan di kerah Buttfast. Buttfast tiba-tiba menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Beraninya kau mencoba menyelinap menyerangku? Suke berkata dengan marah. Omong kosong, kaulah yang menyelinap menyerangku, kata Buttfast. Aku pikir kamu pingsan. Kerah itu semakin ketat dan ketat. Buttfast sangat marah. Itu jebakan pintarku, kata Suke. Aku datang ke sini pagi-pagi sekali untuk memasang jebakan ini untukmu. Saya berbohong hanya untuk melihat apakah Anda akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang saya. Saya tidak pernah berpikir Anda akan benar-benar melakukannya. Anda benar-benar mengecewakan. Baiklah, jangan khawatir. Saya akan menemukan tempat untuk mengubur Anda ketika Anda mati karena mati lemas, kata Suke dengan wajah serius. Dia menyeret Buttfast keluar. Permaisuri air masih linglung mendengar Suke berkata, beri aku ciuman. Selama ini, dia menganggap Suke sebagai seseorang yang lebih muda darinya dan hanya seorang teman. Sekarang, dia akhirnya menyadari ada lebih dari sekadar persahabatan antara dia dan Suke. Ini membuat segalanya menjadi rumit. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya sekarang. Suke mengambil kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada Buttfast. Jeritan Buttfast bergema di seluruh istana. Di satu sisi, untuk membuat permaisuri air mempercayai tindakannya, dia perlu memukul Buttfast dengan kekuatan besar. Di sisi lain, Buttfast mencoba menyerangnya secara diam-diam, jadi Suke sebenarnya ingin memukulnya dengan kekuatan besar. Dia berharap interupsi Buttfast sudah cukup untuk membuat permaisuri air melupakannya untuk meminta ciuman. Dia tidak ingin dia tahu tentang perasaannya yang sebenarnya terhadapnya. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Buttfast, dia tidak memukulnya sebanyak itu. Setelah mengalahkan Buttfast, dia langsung pergi ke makam kekaisaran. Dia telah mendengar bahwa makam kekaisaran penuh dengan jebakan tersembunyi. Namun, dengan peta makam dan kunci yang diberikan oleh permaisuri air, Suke dengan mudah masuk ke dalam makam. Sejak melalui kesengsaraan, dia sekarang berada di tahap transformasi bayi. Dengan pengalaman yang dia kumpulkan sejauh ini, dia bahkan berhasil mencapai tingkat ketiga tahap transformasi bayi. Tubuhnya menjadi sangat kuat. Dengan demikian, sebagian besar jebakan di makam tidak akan menyakitinya. Hanya butuh 2 jam baginya untuk menemukan di mana Vena Naga berada. Dia dengan mudah memetik Genesis Water Herb dan memasukkannya ke dalam sistem parsel miliknya. Dia telah mengumpulkan 3 herbal sejauh ini. Adapun Genesis Wood Herb dan Genesis Earth Herb, dia perlu mengambilnya dari Duan Jiude. Tunggu, saya baru ingat bahwa janda bangsa emas yang sangat cantik menyebutkan bahwa pil es giok disembunyikan di sini. Petik 2. Dia pergi ke ruangan lain. Betapa beruntungnya, pil Ais Jade ada di sana. Dia mengantongi pil, beberapa obat istirahat, dan beberapa prasasti ajaib. Saya lebih baik mengambil ini dan memanfaatkannya dengan baik daripada meninggalkannya di sini untuk membusuk. Itu adalah perjalanan singkat, tetapi Suke pergi dengan sangat puas. Dia telah berhasil menemukan Vena Naga baru untuk negara air. Dengan prasasti pencarian naga dan wilayah negara air yang luas, mudah baginya untuk menemukannya. Sekarang dia memiliki Vena Naga baru ini, dia menghabiskan sepanjang malam mengarahkannya ke negara air. Dia senang bahwa dia telah berhasil membantu menjaga kemakmuran negara dengan cara yang begitu signifikan. Keesokan paginya, dia kembali ke istana dan mengambil jalan yang berbeda agar tidak bertemu dengan permaisuri air. Menurut teknik memukul seorang gadis, begitu 2 orang merasa sedikit canggung satu sama lain, lebih baik mereka menghindari satu sama lain untuk sementara waktu agar keadaan bisa sedikit tenang. Suke dengan hati-hati pergi keluar kamarnya. Yang mengejutkannya, permaisuri air duduk di kursi batu di halaman. Jelas, dia menunggunya. Apakah kamu berhasil mendapatkan ramuan itu? Permaisuri air bertanya. Dia masih terlihat sangat sopan dan elegan. Sepertinya dia lupa apa yang dia katakan padanya kemarin. Tentu saja, Suke berkata dengan gembira. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Permaisuri air bertanya. Aku akan menemukan Duan Jiude dan memberinya pelajaran. Tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. Akan membutuhkan waktu untuk menemukannya, saya pikir, kata Suke, kemarahan meningkat dalam suaranya. Sejauh yang saya tahu, dia telah pergi ke luar negeri, katanya lembut.
Seseorang berkata dia sekarang berada di benua selatan. Dia mungkin pergi ke sana untuk ujian di rumah abadi yang akan diadakan dalam beberapa bulan. Petik 2. Benua selatan, Suke bertanya, terkejut. Suke belum pernah mendengar tentang benua selatan. Dia mencoba mencari informasi tentang benua selatan dari ingatan yang tertinggal di tubuh yang pernah dia huni. Namun, tidak banyak di sana. Satu-satunya hal yang dia tahu pasti adalah bahwa dia saat ini berada di wilayah 5 negara di mana Gunung 5 Elemen berada. Dia juga tahu bahwa gunung itu terletak di pinggiran benua timur. Selain itu, dia tahu bahwa di seberang laut adalah pusat benua timur. Tempat ini penuh dengan fraksi dan keluarga kuat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, karena lautnya sangat besar, di antara 5 negara, hanya 3 fraksi, termasuk lembah dupa langit, yang memiliki pangkalan di sana dan bisa pergi ke sana melalui teleportasi. Adapun fraksi lainnya, mereka tidak tahu seperti apa pusat benua timur itu. Baru setelah Permaisuri Air menyebutkan benua selatan, dia menyadari bahwa dunia ini memiliki benua selatan yang sepenuhnya terpisah dari benua timur. Dia juga ingat bahwa seseorang telah menyebutkan sesuatu tentang Rock berada di Laut Utara, yang berarti Laut Utara juga pasti sangat besar. Mungkin ada benua lain di barat. Benua selatan adalah jarak yang sangat jauh ke selatan dari sini. Di antara benua selatan dan benua timur, ada lautan yang luas. Permaisuri Air menjelaskan, mengetahui bahwa Suke belum pernah mendengar tentang benua selatan. Selain dari benua timur dan benua selatan, ada Laut Utara dan Gurun Barat. Anda akan pergi ke sana suatu hari nanti, dan saya yakin Anda akan menyukai tempat-tempat itu. Di sana, Anda dapat sepenuhnya menunjukkan kepada orang-orang betapa mampunya Anda. Jadi saya harus berkunjung ke benua selatan jika saya ingin menemukan Duan Jiude? Saya kira tidak demikian. Genesis Earth Herb dan Genesis Wood Herb tidak begitu unik. Anda dapat dengan mudah menemukan penggantinya. Kebetulan saya berencana untuk pergi ke luar negeri segera. Saya dapat membantu Anda menemukan di mana dia berada, kata Permaisuri Air dengan tenang. Saya lebih suka pergi sendiri. Jelas, dia datang untukku. Dia berpura-pura menjadi anggota fraksi surga yang meledak dan menghancurkan reputasinya. Karena ini, saya kehilangan muka. Aku tidak akan membiarkan dia lolos dengan ini. Selain itu, saya sedang dalam perjalanan untuk menjadi sangat kuat. Jika saya menghindarinya, saya akan membiarkan iblis masuk ke dalam hati saya. Petik 2. Orang lain mungkin rela membiarkan iblis masuk ke dalam hati mereka, tetapi Suke tidak mengizinkannya. Dia hanya ingin memberi Duan Jiude pelajaran dan menyelamatkan muka. Akhirnya, Permaisuri Air dibujuk. Dia tahu bahwa begitu seorang kultivator berada di tahap transformasi bayi, memiliki iblis yang hidup di dalam hatinya akan memiliki pengaruh yang sangat buruk padanya. Dia bahkan bisa dimangsa oleh iblis jika dia tidak hati-hati. Kamu benar, kembali dan buat beberapa persiapan untuk keberangkatan. Aku akan menemuimu di sana nanti. Duan Jiude tidak akan terlalu keras padamu jika dia melihatku di sampingmu. Sepakat, tapi begitu aku melihatnya, aku akan menghajarnya, kata Suke. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu apakah aku bisa berkunjung ke negara api jika waktu memungkinkan. Saya memiliki beberapa tugas untuk dijalankan di sana. Petik 2. Beberapa hari kemudian, Suke telah menyiapkan banyak bahan makanan lezat, yang dia masukkan ke dalam cincin penyimpanan. Dia kemudian memberikan cincin itu kepada tentara kota salju untuk menjalankan toko mereka. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Permaisuri Air dan pergi ke negara api. Permaisuri Air berkata dia akan pergi ke benua selatan 1 bulan kemudian. Karena itu, dia memutuskan untuk bertemu dengan teman-teman lamanya di negara api sebelum kedatangan Permaisuri Air. Tentu saja, hal terpenting yang harus dilakukan Suke adalah bertindak tegas. Dia sekarang telah mencapai level 3 tahap transformasi bayi dengan sukses. Oleh karena itu, Suke praktis tak terkalahkan dalam 5 negara. Di 5 negara, dia selalu menjadi pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Tidak ada yang bisa mengancamnya. Sebagai Raja Tangguh bertindak, hatinya yang sensitif telah merasakan banyak peluang untuk bertindak keras di awal kunjungannya. Dia menikmati perasaan pulang ke rumah dalam kemuliaan. Dia sekarang bertindak keras lagi di desa pemula. Dia mengenakan Act of Sweet-nya. Dia tampak sangat mengagumkan dan agung dalam jubah hitamnya yang memiliki fraksi surga yang meledak tercetak di dadanya. Sebelum Suke meninggalkan negara air, Budfest tanpa malu-malu bersikeras untuk pergi bersamanya. Alasan untuk ini bukan karena Budfest enggan berpisah dengan Suke. Itu karena dia pikir Suke akan mencari beberapa perbendaharaan di negara api, perbendaharaan yang bahkan mungkin terkait dengan segel 5 negara. Budfest menyadari bahwa Vena Naga dari bangsa air adalah segel terakhir.
Vena naga dari negara api dan negara logam digali oleh Suke, sedangkan vena naga dari negara kayu dan negara bumi digali oleh Duan Jiude. Sekarang vena naga dari bangsa air rusak dan Suke telah memperoleh ramuan air kejadian. 5 segel 5 negara telah dilepas. 5 segel telah rusak, kata Budfest saat mereka bepergian. Setelah segel ke-6 rusak, saya kira makhluk legendaris itu akan kembali ke dunia ini. Budfest terus mengomel tentang masalah ini setiap hari. Budfest, berhenti mengomel di depanku. Bahkan jika Sun Wukong benar-benar berada di bawah gunung 5 elemen, itu bukan urusanku. Ditambah lagi, aku tidak tahu keberadaan meterai ke-6, jadi apa masalahnya? HMPH, Anda menderita dari hati nurani yang bersalah. Mengapa lagi Anda memutuskan untuk memukuli saya sepanjang waktu? Kamu pasti akan pergi ke negara api untuk segel ke-6. Budfest terus menekan keras dan bersikeras mengikuti Suke, karena dia ingin melihat makhluk yang ditekan oleh gunung 5 elemen dengan matanya sendiri. Suke berada di ujung talinya. Suke tidak bisa menolak Budfest lagi. Di satu sisi, keduanya sangat cocok. Kebanggaan Budfest mencegah Suke bosan, dan Suke dalam suasana hati yang buruk, dia bisa menggunakan Budfest sebagai karung tinju. Setelah berkeliling dengan menggunakan beberapa alat teleportasi, 1 orang dan 1 anjing tiba di perbatasan negara api 2 hari kemudian. Negara air berbatasan dengan negara api dan negara logam. Ketika Suke menyeberang dan bangun setelah kelahirannya kembali, dia berada di perbatasan negara api. Kemudian dia diganggu oleh sekte surgawi. Bahkan penduduk desa Pansan terlibat dalam masalah ini, yang membuatnya sangat tertekan. Kematian Xiao Rou dan semua penduduk desa lainnya mengingatkannya bahwa ini adalah dunia untuk menjadi lebih baik atau dipukuli. Orang yang pantas mati harus dibunuh saja. Tidak ada dan tidak ada yang bisa mengancamnya. Jika musuhnya menggertaknya, dia akan menghancurkan musuhnya serta keluarga musuhnya. Di tempat lain, perilaku ini akan dianggap terlalu kejam. Namun, di dunia kultivator, seseorang harus mematuhi aturan ini untuk bertahan hidup. Dia masih mencari 5 Genesis Herb sehingga dia bisa menghidupkan kembali Xiao Rou. Ini tidak hanya untuk memenuhi janjinya, tetapi juga untuk mengingatkannya untuk tetap bersikap tegar dan menjadi lebih kuat lagi. Keadaan telah berubah seiring berjalannya waktu. Sekarang Suke telah kembali ke tempat ini, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Melihat bunga dan tanaman yang sudah dikenalnya yang sekarang menjadi aneh, Suke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan perasaannya. Sayangnya, situasi ini digambarkan dengan sempurna oleh sebaris puisi yang pernah saya dengar, meninggalkan rumah muda dan kembali tua. Apa arti dari garis ini? Budfest bertanya. Suke berkata, itu berarti saya pergi dari sini ketika saya masih muda, dan sekarang saya telah kembali, saya sudah menjadi kakak laki-laki. Kamu paling banyak adalah seorang jenderal. Bagaimana Anda bisa berpura-pura menjadi kakak laki-laki? Budfest berkata dengan sikap bandel. Suke tersenyum dengan menyipitkan matanya. Saya adalah kakak laki-laki dari fraksi surga yang meledak. Saya tidak berpura-pura menjadi satu. Petik 2. Kamu bercanda kan? Tidakkah kamu pikir aku tahu bahwa kamu adalah satu-satunya anggota dari fraksi surga yang meledak? Budfest tertawa meremehkan. Tiba-tiba, Budfest melihat kepalan tangan di depan wajahnya yang semakin membesar dalam hitungan milidetik. Aduh, Budfest berteriak. Suke memberi Budfest beberapa pukulan lagi. Setelah ini, Budfest, yang hatinya penuh dengan kesedihan dan kemarahan, bersembunyi di sudut. Jika serigala turun ke tanah datar, dia akan dihina oleh Suke? 1. Budfest, ayo pergi. Sekte perubahan besar tidak jauh dari sini. Kita bisa tinggal di sana saat kita berada di kota, kata Suke, menepuk kepala anjing Budfest. Budfest sedikit terkejut. Dia mengangkat kepala tinggi-tinggi dan dadanya membusung sebelum berbicara. Saya belum pernah mendengar tentang sekte perubahan besar itu. Itu pasti sekte kecil. Saya terbiasa tinggal di istana kekaisaran. Saya tidak akan tinggal di sekte-sekte kecil itu. Bang! Saat berikutnya, Budfest ditendang. Sekali lagi, Suke mengambil kesempatan untuk mengalahkannya. Segera, Budfest setuju untuk tinggal di sekte perubahan besar. Dengan demikian, 1 orang dan 1 anjing tiba di kota angin tempat sekte perubahan besar berada. Suke telah meninggalkan tempat ini selama hampir 1 tahun. Ketika dia kembali, dia menemukan banyak hal telah berubah. Sebelumnya, Wind City sangat kecil dan tembok kotanya cukup lusuh. Juga, kota itu memiliki populasi kecil saat itu. Sekarang, Wind City penuh dengan gedung-gedung baru. Tembok kota telah dibangun kembali. Jalan-jalan di kota juga diaspal dengan batu ubin baru. Jumlah pejalan kaki yang lewat puluhan kali lipat dari tahun sebelumnya. Banyak pengusaha juga tertarik ke kota ini, yang menyebabkan kota ini penuh dengan hiruk-pikuk.
Suke cukup terkejut, hanya 1 tahun telah berlalu. Bagaimana kota ini bisa berubah sedemikian luar biasa? Wanita dan pria, seorang pedagang disebut, datang dan lihat sayap ayam panggang Xiaoyan yang baru dipanggang dari fraksi surga yang meledak. Ini benar-benar otentik dan lezat. Tangisan penjajah itu kuat meskipun jaraknya cukup jauh. Apa-apaan ini, pikir Suke? Sayap ayam panggang Xiaoyan dari fraksi surga yang meledak? Apakah kamu bercanda? Apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu satu-satunya anggota fraksi surga yang meledak? Dari mana Xiaoyan ini berasal? Buttface juga bingung. Sudut bibir Suke berkedut. Setahun sebelumnya, dia menggunakan nama Xiaoyan dari fraksi surga yang meledak untuk menghindari pengejaran Zhang dan San dari sekte surgawi. Ini juga pertama kalinya dia memanggang sayap ayam di daerah itu. Dia tidak berharap itu menjadi merek bisnis seseorang. Jawab aku, siapa Xiaoyan? Buttface mendesak. Aku Xiaoyan, Suke menjawab. Kata-katanya terdengar oleh beberapa orang yang lewat, yang mulai menertawakannya. Ayo, anak muda, banyak orang berpura-pura menjadi Xiaoyan setiap hari, tetapi Anda pasti salah satu yang terburuk di antara mereka, kata seorang lelaki tua yang tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Orang-orang mulai secara logis mengkritik Suke satu demi satu. Benar, jubah hitam dan wajah tampan tidak akan membuatmu menjadi Xiaoyan. Xiaoyan dari fraksi surga yang meledak tidak hanya tampan, tetapi juga agung. Anda bahkan tidak memiliki pedang bus terberat gelap. Bagaimana Anda bisa berpikir untuk berpura-pura menjadi Xiaoyan? Juga, ujung rambutmu bercabang. Rambut Xiaoyan dari fraksi surga yang meledak berwarna hitam dan halus. Yang paling jelas adalah jubah hitammu tidak benar. Xiaoyan tidak memiliki tulisan fraksi surga yang meledak di jubah hitamnya. Kamu jelas penipu. Suke benar-benar tercengang. Bagaimana saya bisa menjadi palsu? Saya adalah orang yang berpura-pura menjadi Xiaoyan di awal. Lupakan, demi pujian di wajah tampanku, aku tidak akan membantah. Buttface, ayo pergi, abaikan saja orang-orang biasa yang hanya bisa menilai orang lain dari penampilan. Saya mencari nafkah dengan bakat saya, bukan wajah saya, katanya sambil melambaikan tangannya. Tiba-tiba, mereka mendengar keributan dari kerumunan di depan mereka. Banyak orang berteriak kegirangan. Lihat, inilah murid dari sekte perubahan besar. Alhamdulillah, akhirnya mereka mulai menjual tiket lagi. Sangat sulit untuk mendapatkan tiket baru-baru ini. Tidak perlu memberitahuku. Alasan mengapa begitu banyak orang datang ke sini dari jauh adalah untuk melihat tempat Xiaoyan dari fraksi surga yang meledak menembakkan meriamnya. Ditambah lagi, meriam itu sendiri masih utuh. Cepat, ayo pergi dan beli tiket. Jika tidak, tidak akan ada tiket tersisa untuk kita. Setelah seruan, segerombolan orang pergi dengan tergesa-gesa. Hanya Suke yang berdiri di jalan berangin. Satu ini mirip dengan idiom Cina, jika harimau turun ke tanah datar, dia akan dihina oleh anjing. Melihat kerumunan orang semua berkerumun ke satu arah, Suke sedikit tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sudah begitu terkenal. Suke tahu bahwa apa yang disebut tempat Xiaoyan dari fraksi surga yang meledak menembakkan meriamnya, mengacu pada tempat di mana dia menembakkan meriam bertenaga dewa. Ayo cepat, pasti ada sesuatu yang bagus di sana, ayo cepat. Buttface berkata dengan penuh semangat. Buttface berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang keren di sana. Jika tidak ada, tidak akan ada begitu banyak orang berkumpul di sana. Suke juga ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi, jadi dia berjalan ke kerumunan. Semua orang memegang batu roh di tangan mereka dan mencoba untuk mendapatkan tiket. Orang-orang di kerumunan itu meneriakkan banyak hal yang berbeda. Aku harus mendapatkan tiket kali ini. Dikatakan bahwa meriam bertenaga dewa benar-benar kuat. Bahkan Kaisar Api pernah terluka karenanya. Saya tidak pernah berpikir Xiaoyan dan Suke bisa berasal dari fraksi yang sama. Xiaoyan disebut sebagai dewa meriam karena membuat meriam bertenaga dewa. Saya pikir Suke harus tahu sesuatu tentang itu karena dia berada di fraksi yang sama dengan Xiaoyan. Petik 2. Itu bodoh bagi Kaisar Api untuk menggunakan meriam bertenaga dewa untuk melawan Suke. Bagaimanapun, karena Kaisar dibunuh oleh meriam bertenaga dewa, dia meninggal dengan kematian yang terhormat. Petik 2. Saya telah diberitahu bahwa meriam bertenaga dewa di istana telah disingkirkan oleh Nyonya ya. Sekarang kita harus pergi ke sekte perubahan besar untuk melihat meriam bertenaga dewa. Haha, jika kita bisa mengetahui cara kerjanya, kita mungkin bisa membuatnya sendiri. Mendengar semua ini, perasaan Suke agak rumit. Dengan serius, saya pikir orang-orang ini adalah penggemar saya. Saya pikir mereka datang menemui saya dan memberi hormat.
Saya tidak pernah berpikir orang akan datang ke sini hanya untuk melihat meriam bertenaga dewa dan mencoba mencuri teknik untuk mencoba membuatnya sendiri. Kunci God Power Cannon ada pada chip prasasti, yang tertanam sempurna di dalam meriam. Mereka tidak akan pernah melihat prasasti ini, tidak peduli berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk melihatnya. Namun, saya mengagumi Su Yunlan. Dia berhasil mengubah God Power Cannon menjadi tempat indah, dan meningkatkan pendapatan kota dengan menggunakan kebaruan fraksi surga yang meledak untuk keuntungannya. Betapa pintarnya dia. F***CK, aku bahkan tidak bisa masuk. Suke, kata Buttfast dengan cemas. Mereka semua tahu gelarmu, katakan saja kepada mereka siapa Anda sehingga mereka akan memberi jalan bagi kita. Petik 2. Suke menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya kira tidak demikian, kita harus rendah hati, kata Suke. Tapi menit berikutnya, Suke berteriak dengan kekuatan besar. Aku, Xiaoyan dari fraksi surga yang meledak, tidak pernah menjadi seseorang yang menyukai perhatian. Saya selalu sangat rendah hati. Suaranya sekeras suara lonceng, bergema di udara. Mendengar ini, semua orang berbalik dan menatapnya. Xiaoyan dari fraksi surga yang meledak? Betulkah? Anak muda, ini kamu lagi, kata salah satu orang yang pernah mengejeknya sebelumnya. Tolong berhenti meniru Xiaoyan. Xiaoyan yang asli tidak akan pernah memakai kain yang bertuliskan, fraksi surga yang meledak. Karena keributan itu, para murid yang menjual tiket itu berbalik dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ini pahlawan Xiaoyan, seru seorang murid perempuan. Ini pahlawan Xiaoyan, kamu akhirnya kembali, petik 2. Tiba-tiba, semua murid mulai berlari ke Suke. Mereka telah menghabiskan waktu yang cukup lama dengan Suke ketika mereka bersama di Sekte Perubahan Besar. Jadi, tentu saja, mereka semua mengenal Suke. Selain itu, baru setahun sejak Suke pergi, mereka langsung mengenalinya. Orang-orang lainnya semua terkejut. Pahlawan Xiaoyan? Apakah dia benar-benar pahlawan Xiaoyan? Tuhanku, dia benar-benar kembali. Orang-orang yang mengkritik Suke sebelumnya sekarang merasa sangat malu. Sial, kamu lagi? Seru Buttfast. Dia akhirnya menyadari bahwa Xiaoyan adalah nama panggilan Suke. Suke tersenyum dan menutup mulut Buttfast dengan tangannya. Tolong diam, ingat, saya bilang kita harus rendah hati. Petik 2. Karena orang-orang ini tidak tahu bahwa saya adalah Suke yang terkenal, saya sebaiknya tetap menggunakan nama Xiaoyan. Bagaimanapun, saya harus melindungi reputasi Xiaoyan agar tidak ternoda. Pahlawan Xiaoyan, saya sangat senang Anda akhirnya kembali. Kami telah mencari Anda sejak Anda meninggalkan kami, tetapi kami tidak mendengar apapun tentang Anda. Sekitar setengah tahun yang lalu, kami mendengar bahwa pahlawan Suke membunuh Kaisar Api, yang benar-benar mencengangkan. Mendengar ini, Suke tersenyum. Yah, Kaisar Api hanyalah peran kecil. Sebagai anggota fraksi surga yang meledak, dia tidak layak untuk saya perhatikan. Petik 2. Dia menyebut Kaisar Api sebagai peran kecil? Fraksi surga yang meledak benar-benar kuat. Dilihat dari ini, pasti ada banyak elit kuat di fraksi. Mereka harus berasal dari luar negeri. Saya hanya berencana untuk tinggal di sini selama 1 atau 2 hari. Apakah ada pemimpin wanita yang tersedia? Oh, tidak, maksudku apakah ada kamar yang tersedia? Suke tersenyum. Tentu saja, Anda bisa tinggal di halaman tempat Anda dulu tinggal. Pemimpin Su telah menjaganya agar tetap bersih dan tidak pernah mengizinkan orang lain masuk, kata seorang murid. Dengan mengingat informasi ini, Suke meninggalkan jalan dan pergi ke Sekte Perubahan Besar untuk bertemu dengan para murid. Apakah pemimpin Su baik-baik saja? Suke bertanya kepada para murid. Para murid saling memandang dan menghela nafas. Katakan padaku, apa yang terjadi? Suke bertanya. Pahlawan Xiaoyan, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Pemimpin Su baik-baik saja. Dia baru saja sangat pucat sejak kamu pergi. Petik 2. Dia depresi, maksudmu? Depresi. Para murid semua bingung. Seorang murid perempuan memandang Suke dengan sedih. Pahlawan Xiaoyan, setelah kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal padanya, pemimpin Su menjadi mengkhawatirkanmu setiap hari. Kami tahu mengapa dia bersikap seperti ini, tapi tetap saja, kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Hah, kata Suke. Suke telah pergi tak lama setelah dia menabrak pemimpin Su. Sebelum dia pergi, dia menembakkan God Power Cannon beberapa kali. Namun, dia tidak pernah benar-benar berhubungan seks dengannya, yang sedikit bertentangan dengan gelarnya sebagai Dewa Meriam. Kekhawatiran Su adalah salahku, Suke menghela nafas. Aku tidak pengertian. Jangan khawatir. Murid perempuan itu tersenyum.
Karena Anda telah kembali, saya pikir pemimpin Su akan sangat senang ketika dia melihat Anda. Tapi ya, sejak Anda pergi, dia mulai pergi ke halaman tempat Anda dulu tinggal dan dia hanya akan berdiri di sana. Terkadang, dia akan berdiri di sana sepanjang hari. Ketika dia akhirnya meninggalkan halaman, kami menemukan bahwa tanah akan basah di tempat dia berdiri. Apa? Suke melebarkan matanya, wajahnya penuh kejutan. Area tanah yang luas akan basah? Astaga, pemimpin Sekte Su sangat terbuka? Saya tidak berharap dia begitu berani dan tidak terkendali. Tunggu, itu tidak mungkin. Pemimpin Sekte Su sama sekali tidak terlihat seperti orang seperti itu. Lagi pula, tidak pada saat itu. Itu normal bagi Nyonya ya untuk terbuka dan tidak terkendali mengenai perasaan seksualnya. Namun, Suke tidak percaya pemimpin Sekte Su akan bertindak seperti ini. Ahem, kamu bilang sebagian besar tanah basah. Maksudmu tanah basah oleh air mata, kan? Suke bertanya dengan alis terangkat. Tentu saja, murid perempuan itu mengangguk pasti. Dia bahkan sedikit bingung. Tuan Xiaoyan, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah barusan? Selain air mata, bisakah tanah dibasahi oleh hal-hal lain? Tidak, tentu saja tidak. Begitu saya mendengar ungkapan itu, saya, sebagai orang yang lurus dan murni, tahu itu basah oleh air mata, kata Suke dengan adil dan keras, menepuk dadanya. Jadi, ya, itu saja, kata murid perempuan itu, mengangguk. Dengarkan, Suke berkata, melihat murid-murid lainnya. Pemimpin Sekte Su membasahi pipinya dengan air mata setiap hari. Mereka yang salah paham dengannya memiliki pikiran kotor dan harus dirawat dengan elektroterapi. Apakah kamu mengerti? Apa? Oh, ya, kami mendapatkannya. Para murid sedikit terkejut, meskipun mereka tidak begitu mengerti kata-kata Suke, mereka masih mengangguk. Setelah konversi, Suke dan Budfest berangkat lagi. Mereka melangkah lebih jauh ke dalam Sekte Perubahan Besar. Pandangan Sekte Perubahan Besar adalah pembuka mata lainnya bagi Suke. Ketika dia datang ke Sekte Perubahan Besar untuk pertama kalinya, seluruh sekte sangat buruk. Banyak bangunan yang rusak parah. Dindingnya rusak dan tertutup sarang laba-laba. Namun, sekarang seluruh sekte itu baru. Semua bangunan direnovasi, dindingnya dicat putih. Seluruh area itu bersih dan penuh dengan temperamen surgawi. Itu benar-benar tampak seperti faksi surgawi. Hanya pintu gerbang yang masih rusak parah. Meriam bertenaga dewa, yang digunakan Suke untuk mengusir sekte iblis, ditempatkan di samping gerbang. Tanda pertempuran di gerbang masih ada. Seluruh area di mana gerbang itu berada diisolasi sebagai tempat yang indah. Sekarang, arus wisatawan yang tak ada habisnya datang mengunjungi tempat ini. Tuan Xiaoyan, sekarang orang-orang datang ke tempat ini untuk memujamu. Sekte Perubahan Besar juga mendapatkan banyak batu roh karena tempat ini. Banyak orang juga tertarik ke sini untuk tujuan bergabung dengan sekte kami. Sekarang gerbang baru ditempatkan di sisi timur, seorang murid menjelaskan dengan antusias. Bagus, pemimpin Sekte Su cukup berpikiran komersial, puji Suke, menganggukkan kepalanya. Su Yunlan telah membawa transmutasi dari Sekte Perubahan Besar. Dia juga membuat Suke sangat terkenal dan populer. Meskipun para turis datang ke sini untuk melihat meriam bertenaga dewa, Xiaoyan dari fraksi surga yang meledak dan Suke keduanya menjadi legendaris karena peran mereka dalam menjatuhkan Kaisar Negara Api. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa Xiaoyan dan Suke sebenarnya adalah orang yang sama. Tidak jauh dari Suke, beberapa murid senior sedang membimbing murid-murid junior dalam berlatih seni sihir. Karena dikelilingi banyak orang, Suke langsung menarik perhatian banyak murid junior. Banyak orang tidak mengenali Suke sebagai orang yang menembakkan meriam bertenaga dewa. Namun, para murid senior segera mengenalinya. Mereka terkejut dan dipenuhi dengan kegembiraan. Ah, Tuan Xiaoyan, kamu kembali, akhirnya. Petik 2. Mendengar ini, semua murid junior sangat terkejut. Apakah dia Xiaoyan dari fraksi surga yang meledak? Wow, dia terlihat persis sama dengan deskripsi yang diberikan dalam legenda. Dengan jubah hitam, dia sangat agung. Aku tidak percaya dia begitu muda. Sepertinya dia setua kita, tapi dia telah bergabung dengan fraksi surga yang meledak. Betapa mengagumkannya dia. Kultivasinya dalam peralatan pemurnian benar-benar di luar kemampuan kita. Banyak murid junior sangat bersemangat. Karena meriam bertenaga Dewa Suke, banyak dari mereka bergabung dengan Sekte Perubahan Besar dan berharap mereka dapat bergabung dengan fraksi surga yang meledak suatu hari nanti. Oleh karena itu, kehadiran Xiaoyan pasti membuat mereka bersemangat. Sekelompok besar orang lain berkerumun, sebuah kelompok yang dipimpin oleh beberapa murid senior lainnya. Sekaligus, Suke dikelilingi oleh banyak penggemar pria dan wanita. Budfest telah diabaikan sejak awal.
Dia bahkan didorong keluar dari kerumunan. Dia sangat marah bahkan mulai mengutuk. "Sial, jangan dorong aku," kata Buttfast. "Orang itu bukan siapa-siapa. Lihat saja betapa tampan dan agungnya aku. Saya sebagus. Aduh, itu menyakitkan. Siapa yang menendang penisku?" Tidak ada yang memperhatikan Buttfast. Orang-orang meneriakkan Xiaoyan dengan keras, yang sepenuhnya menutupi kutukan Buttfast. Suke telah berubah menjadi idola. Dengan senyum di wajahnya, dia melihat poin tangguh bertindaknya terus meningkat, yang memenuhi hatinya dengan rasa pencapaian. Oke, bawa aku ke Master Su sekarang," kata Suke, menenangkan orang banyak dengan senyuman. Sosok anggun dan wajah cantik Su Yunlan muncul di benaknya. Dia tidak tahu apakah dia telah berubah dalam periode 1 tahun ini. Seorang murid melipat tangannya dan mulai berbicara. "Tuan Xiaoyan, mohon tunggu sebentar. Kami telah mengirim orang untuk memberitahu pemimpin Sekte Su tentang kedatangan Anda. Saya kira dia sudah mendapat berita sekarang." Petik 2. "Mungkin pemimpin Sekte Su sedang berdandan sekarang," seorang murid perempuan tertawa, tangannya menutupi mulutnya. Murid-murid lainnya juga memandang Suke dengan senyum ambigu. Ini menunjukkan bahwa Su Yunlan sangat dekat dengan murid-murid ini, jika tidak, mereka tidak akan berani mengolok-olok pemimpin sekte mereka seperti ini. Suke menepuk dadanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Hei, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Hanya ada persahabatan murni antara pemimpin Sekte Su dan aku. Bahkan jika kami dulu menembakkan meriam bertenaga dewa bersama-sama, hubungan di antara kami masih murni." Mendengar ini, para murid tersenyum lebih lebar. Pada saat ini, seorang murid perempuan datang kepada mereka dengan cemas. "Xiao Bi," seorang murid laki-laki berkata dengan terkejut, "kami mengirimmu untuk memberitahu pemimpin Sekte Su. Kenapa kamu pulang sendirian?" "Aku punya kabar buruk, orang-orang dari Sekte Surgawi ada di sini. Ketika saya datang untuk menemukan pemimpin Sekte Su, mereka menghentikan saya untuk masuk." Petik 2. Apa? Para murid terkejut. Mengapa orang-orang dari Sekte Surgawi ada di sini? Mereka sangat kasar, beraninya mereka menyelinap ke Sekte Perubahan Besar? Asterismen, mengapa mereka menggertak kita? Petik 2. Kami beruntung memiliki mantra 1000 pedang ramalan dan meriam bertenaga dewa yang ditinggalkan oleh Tuan Xiaoyan, jika tidak, kita semua pasti sudah dibantai oleh mereka. Peti para murid dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mendengar nama Sekte Surgawi, Suke mengangkat alisnya. "Sekte Surgawi, beraninya kau membuat masalah lagi? Anda mencari kematian?" Suke melambaikan tangannya sebagai persiapan untuk memberi perintah. "Murid dari Sekte Perubahan Besar, tutup pintunya dan lepaskan anjingnya." "Apa?" Para murid bingung. "Tuan Xiaoyan, kami tidak punya anjing." "Tidak apa-apa, saya punya satu." "Buttfast, serang." Semua orang melihat Buttfast. "Aduh," Buttfast berteriak, "CK, aku serigala, bukan anjing." Jika bukan karena ketakutannya ditinju oleh Suke di depan semua orang, Buttfast pasti akan memukul Suke. Ketika para murid mendengar Buttfast berbicara, mereka semua tercengang. "Saya tidak pernah berpikir bahwa makhluk di samping pahlawan Xiaoyan bisa berbicara seperti manusia. Pahlawan Xiaoyan selalu mengejutkan kita." Ketika pahlawan Xiaoyan pergi, dia hanyalah seorang pemuda dari panggung inti emas. Sekarang dia telah kembali dengan makhluk ajaib yang bisa berbicara seperti manusia. Dia benar-benar luar biasa. Semua orang memandang Suke dengan hormat. Suke mengenakan jubah hitam yang menyembunyikan kekuatan ki-nya, jadi orang-orang tidak tahu di tahap apa dia sebenarnya. Jika ada yang tahu bahwa hanya butuh 1 tahun baginya untuk beralih dari tahap inti emas ke transformasi bayi panggung, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. "Pahlawan Xiaoyan, tenanglah. Tentu, hanya ada beberapa tetua dari Sekte Surgawi yang datang, tetapi Tuan Zhang dan San juga ada di sini," kata seorang murid perempuan. Kunjungi free.web.oval.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Mendengar ini, semua orang terkejut. Seorang murid tua yang tampak murung dengan cepat mendekati Suke. "Pahlawan Xiaoyan, saya sarankan Anda pergi ke halaman dan beristirahat," kata murid yang lebih tua. "Anggota Sekte Surgawi akan segera pergi. Kami seharusnya tidak memberitahu mereka bahwa Anda ada di sini." Petik 2. Suke mengerutkan kening. Saran ini membuat Suke agak tidak senang. "Jangan konyol, saya sudah menjadi sosok terkuat di antara 5 bangsa. Kenapa aku harus takut pada Sekte Surgawi? Zhang dan San seharusnya tidak datang ke sini. Aku harus memberinya pelajaran." "Jangan khawatir, saya pernah bertemu Zhang dan San sebelumnya. Dia hanya pria yang lemah.
Aku bisa dengan mudah mengalahkannya dalam satu pukulan. Betulkah? Para murid terkejut. Tuan Zhang dan San dari Sekte Surgawi berada di tingkat ke-6 tahap transformasi bayi, dan Anda menyebutnya lemah? Anda dapat dengan mudah mengalahkannya hanya dalam satu pukulan? Bahkan seseorang di tingkat ke-8 atau ke-9 dari tahap transformasi bayi tidak akan bisa melakukan itu. Para murid menjadi sedikit khawatir. Pahlawan Xiaoyan, salah satu murid memulai, kamu tidak boleh berpikir seperti ini. Tuan Zhang dan San tidak selemah yang Anda ingat. Ketika pahlawan Suke, yang berada di faksi yang sama dengan Anda, menghancurkan sebagian besar Sekte Surgawi, Zhang dan San mulai berkultivasi dalam pengasingan. Dalam waktu kurang dari setahun, dia telah berhasil melewati masa kemacetannya dengan cepat dan menjadi jauh lebih kuat. Saya mendengar bahwa dia ingin membalas dendam pada Suke, murid lain menimpali, tetapi ketika dia mendengar bahwa Suke membunuh Kaisar Api, dia menyerah pada gagasan itu. Kemudian, dia mendengar bahwa Anda juga anggota dari fraksi surga yang meledak dan sangat ramah kepada kami, Sekte Perubahan Besar. Sejak saat itu, dia mulai membuat hidup kami sulit. Apa? Jadi ini semua karena aku? Suke bertanya dengan heran. Saya pikir orang-orang dari Sekte Surgawi hanya ingin menggertak faksi kecil. Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka melakukan ini karena saya. Yah, sepertinya saya harus bertanggung jawab atas tindakan saya. Saya harus memperbaikinya, tidak peduli apa yang diperlukan. SS. Beraninya dia, Suke mencibir. Saya tidak pernah berpikir dia akan cukup bodoh untuk meremehkan apa yang mampu kita lakukan dari fraksi surga yang meledak. Dia dalam masalah besar kali ini? Pahlawan Xiaoyan, tunggu, kata seorang murid, menghentikannya. Tolong tenang sebelum Anda membuat keputusan. Kami aman saat ini. Suke mengerutkan kening. Bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan itu? Kita mungkin aman untuk saat ini, tetapi terlepas dari kekuatan mantra 1000 pedang ramalan dan meriam bertenaga dewa, Zhang dan San dapat menghancurkan mereka jika dia mau. Petik 2. Mendengar ini, murid itu memaksakan senyum. Pahlawan Xiaoyan, terakhir kali Zhang dan San datang ke sini, dia bermaksud membuat kita kesulitan. Tapi ketika dia melihat pemimpin Su, dia langsung naksir dia. Dia meminta pengikutnya untuk mengirim hadiah kepada pemimpin Su, tetapi dia tidak pernah menerimanya. Dia selalu meminta pengikutnya mengembalikan hadiah. Selama dia masih menyukai pemimpin Su, kita aman. F***CK, beraninya dia naksir wanita milikku. Suke sangat marah. Memang benar dia tidak pernah menjalin hubungan dengan pemimpin Su. Dia bahkan tidak pernah memukulnya. Tetap saja, Suke tidak bisa membiarkan Zhang dan San menggodanya. Itu adalah pekerjaannya. Suke semakin marah tentang naksir Zhang dan San pada pemimpin Su. Suke ingin menemukannya dan memberinya pukulan yang bagus. Melihat ini, semua murid ketakutan. Dalam sekejap mata, pahlawan Xiaoyan yang seperti pria telah berubah menjadi binatang buas yang menakutkan. Tunggu, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda dan pemimpin Su hanya berteman, dan sekarang Anda mengatakan dia milik Anda? Tenang, pahlawan Xiaoyan, murid lain berkata, mencoba yang terbaik untuk menghentikan Suke. Pahlawan, kami tahu kamu kuat, tetapi Zhang dan San berada di tingkat ke-6 tahap transformasi bayi. Saya pikir lebih baik kita menunggu sampai mereka pergi. Setelah mereka pergi, mari kumpulkan sisa elit dari fraksi surga yang meledak, termasuk pahlawan Suke. Begitu mereka ada di sini, kita pasti bisa menghancurkan Sekte Surgawi. Murid-murid yang lain mengangguk setuju. Mereka berpikir bahwa pahlawan Xiaoyan tidak memiliki peluang melawan Zhang dan San. Mereka tidak ingin dia membuang hidupnya seperti ini. Mereka semua berpikir bahwa kemungkinan menghancurkan Sekte Surgawi akan jauh lebih tinggi jika mereka meminta bantuan para elit dari fraksi surga yang meledak. Pahlawan Hua Wuke, pahlawan Yang Guo, pahlawan Ye Liang Chen dan pahlawan Li Bai dari fraksi surga yang meledak semuanya adalah tokoh yang sangat berpengaruh di negara api. Lalu, tentu saja, ada pahlawan Suke. Dia telah berhasil membunuh Kaisar Api ketika dia hanya di tahap bayi asli meskipun Kaisar Api berada di tahap transformasi bayi pada saat itu. Setelah semua elit berkumpul, Zhang dan San pasti akan dikalahkan. Meminta bantuan dari para elit lainnya? Suke bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia kemudian menyeringai. Baik, dalam hal ini, kita tidak perlu menunggu orang-orang dari Sekte Surgawi pergi. Saya akan memberitahu para elit lainnya sekarang. Kalian semua menunggu di sini. Suke dengan cepat berbalik ke arah gunung yang terletak di belakang Sekte Perubahan Besar. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk bertindak keras. Mereka ingin sisa elit dari fraksi surga yang meledak datang membantu? Besar, aku akan mewujudkan keinginan mereka. Saya akan membeli buku yang berisi prasasti ajaib doppelganger. Mereka pasti akan kaget saat melihat doppelgangerku.
Dalam sekejap mata, Suke berubah menjadi bayangan dan menghilang. "Sial, bawa aku bersamamu," Buttface berkata sambil berlari untuk mengikuti Suke. Semua murid tercengang. Segera, mereka menjadi sangat bersemangat. Pahlawan Xiao Yan akan mengumpulkan sisa elit dari fraksi surga yang meledak? Apakah ini berarti kita akan melihat tokoh-tokoh legendaris seperti Suke, Li Bai, dan Hua Wuke di satu tempat? Betapa indahnya! Saya tidak pernah berpikir saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu mereka secara langsung. Mereka semua adalah sosok yang sangat kejam. Saya yakin seluruh sekte surgawi akan dihancurkan kali ini.